Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Yuliana, mahasiswa Adbid Anugerah Bintan tingkat 1. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang keterampilan mendengar aktif. Mendengar aktif. Menjadi pendengar aktif bagi konselor adalah suatu yang sangat penting. Menunjukkan kepedulian, merangsang dan memberanikan klien untuk aktif. Untuk menjadi pendengar yang baik bagi konselor, kita harus menerapkan M3B. Yang pertama, mampu berhubungan langsung dengan orang yang tidak kita kenal. Jadi di sini kita harus bisa mengenal atau memahami orang yang tidak kita kenal sama sekali. Itu. Yang kedua, mempunyai cara-cara untuk membantu klien. Jadi di sini kita harus mempunyai pengalaman terkait dengan masalah-masalah yang sering dihadapi oleh seorang klien. Jadi sehingga ketika seorang klien datang menuju kita, kita bisa mempunyai cara-cara untuk membantu si klien tadi. Kemudian yang ketiga, memperlakukan klien untuk menimbulkan respon yang bermakna. Jadi di sini kita harus mempunyai respon yang baik terhadap klien, sehingga klien tadi tidak merasa tercanggung ketika berhadapan langsung dengan kita. Kemudian yang keempat adalah bertanggung jawab bersama klien dan konseling. Jadi di sini kita juga harus menjadi pendengar yang baik dan bertanggung jawab. Kita harus menjaga masalah klien, rahasia klien. Jadi di sini kita harus menjaga gitu. Nah, dalam mendengar aktif ini kita terdapat beberapa langkah. Yang pertama itu adalah klarifikasi, meminta kejelasan. Jadi di sini kita harus ketika kita bertemu dengan seorang klien, kita harus mendengar baik-baik permasalahan si klien. Jadi kalau kita tidak mendengarnya dengan benar dengan betul-betul, maka kita tidak akan tahu dari pokok permasalahan si klien tadi gitu. Setelah itu kita harus refleksi isi, menyatakan kembali ucapan dari klien. Menyatakan ucapan dari klien ini bukan berarti kita meniru apa yang telah diucapkan atau apa yang telah disampaikan klien kepada kita, melainkan kita mengambil kesimpulan dari keluhan si klien. Kita menegaskan bahwa apa masalah klien ini sebenarnya gitu. Nah, selanjutnya yaitu observation, yaitu observasi. Nah, di sini kita harus mengamati. Ketika kita mendengar aktif, itu kita bukan hanya mendengar dari apa yang telah diucapkan, melainkan kita juga harus melihat dengan mata dan hati kita apa yang telah disampaikan oleh klien ini dari bahasa tubuh si klien, raut wajah klien gitu. Jadi dalam kondisi ini kita harus melakukan refleksi perasaan, yaitu mengungkapkan perasaan si klien dengan cara melihat dari intonasi suara si klien, raut wajah klien, dan juga bahasa tubuh klien. Dari sana kita bisa menilai apa sebenarnya masalah dari si klien ini. Selanjutnya yaitu open atau closed question. Tapi di sini kita mendominasikan open question. Jadi di sini kita harus membuka pertanyaan untuk si klien. Kita dengan cara membuka pertanyaan ini, maka kita akan memberanikan atau secara tidak langsung kita sudah memancing klien untuk memberanikan dia berbicara, menceritakan tentang masalahnya. Kemudian selanjutnya yaitu parafase, yaitu menyatakan ulang. Nah, pada fase ini kita akan menyatakan kembali pernyataan yang telah disampaikan oleh si klien tadi. Dalam kata lain, pada fase ini yaitu kita merangkum gitu. Merangkum kemudian menyampaikan kembali hal-hal
terkait inti dari ucapan yang telah disampaikan si klien. Jadi sehingga kita itu memastikan si klien bahwa benar-benar ini masalahnya gitu. Jadi kita menyatakan kembali, tapi bukan meniru ya. Kalau kita meniru itu artinya kita menyampaikan semua yang telah dikatakan oleh klien. Jadi menyatakan ulang itu berbeda dengan meniru. Nah, kemudian yang terakhir yaitu encouragers. Nah, di sini yaitu penyemangat dan memuji. Jadi langkah terakhir itu yaitu kita memberikan semangat pada klien, sehingga ketika dia setelah bercerita itu dia tidak merasakan down atas permasalahannya gitu. Jadi kita harus memberikan semangat untuk dia bangkit dan sedikit memujinya akan kekuatan yang telah dia lalui. Nah, tujuan dari bertanya dalam mendengar aktif ini yaitu adalah yang pertama adalah mendorong si klien untuk berbicara. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan minat dan perhatian kita terhadap masalah si klien. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran kita terhadap masalah si klien. Yang keempat adalah memperoleh informasi dari si klien. Dan yang kelima adalah memberi suatu respon percakapan dengan si klien. Nah, ketika kita dalam bertanya itu kita harus memiliki tips juga gitu ya. Jadi di sini kita harus menggunakan intonasi yang baik sehingga si klien ini bisa merasa nyaman dengan bercerita dengan kita gitu. Intonasi yang kita gunakan itu harus lembut sesuai dengan masalah si klien gitu. Kemudian gunakan kata-kata yang mudah dipahami klien. Jangan menggunakan kata-kata yang berbelit sehingga si klien ini jadi bingung atas pertanyaan apa yang telah kita lontarkan kepada si klien. Di sini kita juga harus menggunakan kata-kata yang mendorong si klien untuk berbicara juga ya. Bila kita harus menanyakan hal-hal yang sangat pribadi, jelaskan mengapa hal tersebut harus ditanyakan gitu. Jadi si klien ini tidak terkejut dengan apa yang telah kita tanyakan. Sekian penjelasan terkait dengan keterampilan mendengar aktif yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.